Oke, shalom dan selamat sore untuk kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu pada saat ini. Berkatilah dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Babel, Pusat Penyembahan Berhala. Sekali lagi, Babel, Pusat Penyembahan Berhala. Berikut adalah petunjuk lain dalam mengidentifikasikan dengan jelas misteri dari Babel besar, atau penyembahan berhala adalah inti dari penyembahan Babilonia. Kalau kita baca dalam Yeremia 50 dan juga Yeremia 51, meramalkan kehancuran dari Babel oleh Media dan Persia. Salah satu alasan kematian Babel adalah penyembahan berhala mereka. Orang Babilonia kuno percaya bahwa patung-patung ini adalah katanya representasi dari dewa mereka. Dan dalam agama Babilonia, perawatan ritual dan pemujaan terhadap patung-patung dewa dianggap suci. Para dewa hidup secara bersamaan di patung-patung mereka, di mana? Di kuil-kuil dan dalam kekuatan alam yang mereka wujudkan. Wah, luar biasa ini ya. Jadi, pusat penyembahan dari Babel kuno adalah penyembahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala yang dianggap adalah dewa mereka. Nah, kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8, apa yang diajarkan tentang penyembahan berhala? Kita boleh baca itu dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, meskipun masalah penyembahan berhala Babel spiritual lebih dalam dari sekedar membungkuk di depan patung kayu dan batu, tetapi Babel spiritual paralel dengan Babel kuno. Dengan apa? Dengan patung-patung yang diperkenalkan ke dalam ibadahnya. Penggunaan patung sebagai objek penyembahan atau yang disebut pemujaan merupakan katanya pelanggaran terhadap perintah kedua karena membatasi kemampuan Roh Kudus untuk menanamkan dalam pikiran kita hal-hal kekal dan mengurangi keagungan Allah menjadi suatu patung yang tak bernyawa. Kita tahu 10 hukum. Hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung, kemudian memberikan penyembahan kepada patung tersebut. Walaupun ada juga agama-agama yang muncul pada saat ini, seolah-olah patung itu dalam bentuk orang-orang suci. Patung itu dalam bentuk Yesus, untuk katanya apa? Untuk disembah. Padahal itu adalah namanya penyembahan kepada patung. Dan itu tentunya bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, inilah Babel sebagai pusat penyembahan berhala, Babel kuno, dan itu juga terjadi pada saat ini dalam Babel spiritual. Mari kita lihat selanjutnya. Patung-patung ini diperkenalkan ke dalam agama Kristen pada abad keempat untuk membuat agama Kristen lebih dapat diterima oleh penduduk kafir. Sayangnya, patung-patung ini sering diberikan kesucian dan penghormatan yang hanya dimiliki hanya oleh Tuhan, yang membuat semuanya merendahkan secara rohani. Yang patut disembah, yang patut dipuja adalah Tuhan kita, bukan kepada patung dalam bentuk apapun. Karena itu adalah penyembahan kepada berhala. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mengenal tentang gereja yang benar, agama yang benar, dan Babel yang menyesatkan. Kiranya kami hanya memuji, membesarkan, dan memuliakan Tuhan yang kami sembah. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah pada saat ini. Curahkan berkat melimpah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.